Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukralillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan ibadah puasa di siang hari dan ibadah sholat sunnah tarawih di malam hari. Ini semua kita lakukan semata-mata karena imanan wahtisaban, imanan dengan penuh keyakinan, wahtisaban semata-mata karena Allah, dan penuh pengharapan akan ridhonya. Para pemirsa yang dirahmati Allah, bulan Ramadan merupakan bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang lainnya. Mengapa demikian? Karena pada bulan Ramadan terdapat satu peristiwa yang sangat penting, satu peristiwa yang sangat besar, yaitu diturunkannya Al-Quran, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan nuzulul Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wallahu a'lam bimuradi. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan atas petunjuk itu, dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Nah, peristiwa turunnya Al-Quran itu tidak ditemukan pada bulan yang lain selain pada bulan suci Ramadan. Oleh sebab itu, bulan suci Ramadan dikenal juga dengan istilah Syahrul Quran, bulan Al-Quran, karena pada bulan tersebut terdapat peristiwa turunnya Al-Quran. Para pemirsa yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala pertama kali menurunkan Al-Quran dari Lauhil Mahfuz kemudian ke Baitul Izzah atau langit dunia, tepatnya pada malam Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Kemudian dari Baitul Izzah diturunkan langsung oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hiro saat beliau berusia 40 tahun. Para pemirsa yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad tidak sekaligus, melainkan secara berangsur-angsur, yakni kurang lebih selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Para pemirsa yang dirahmati Allah, bukan tanpa alasan ketika Allah menurunkan Al-Quran secara berangsur-angsur. Setidaknya ada 2 alasan mengapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Alasan yang pertama, untuk menguatkan hati Nabi Muhammad dan para sahabat, dan agar merasa senang atau tidak bosan setiap kali ayat-ayat Al-Quran diturunkan. Alasan yang kedua, agar para sahabat lebih mudah menghafal ayat-ayat Al-Quran yang sudah diturunkan terlebih dahulu. Para pemirsa yang dirahmati Allah, berbicara mengenai proses turunnya Al-Quran memang penting, tetapi ada yang lebih penting dari itu, yakni bagaimana sekarang kita berinteraksi dengan Al-Quran. Bagaimana sekarang kita memperlakukan Al-Quran? Apakah Al-Quran hanya sebatas pajangan saja? Coba kita pikirkan, berapa ayatkah, berapa lembarkah yang suka kita baca setiap hari? Itu yang harus kita renungkan bersama-sama. Oleh karena itu, inilah momen yang tepat bagi kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran, untuk memperlakukan Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Lantas bagaimana caranya? Salah satu caranya itu dengan membacanya. Al-Quran merupakan kalamullah, firman Allah yang sangat istimewa,
Apa istimewanya Al-Quran? Yaitu salah satunya al-muta'abbadu bitilawati, bernilai ibadah ketika dibacanya. Beda halnya ketika kita membaca bacaan yang lain, baca koran, majalah, WA, Facebook, sebanyak apapun yang kita baca, maka tidak akan mendapatkan pahala atau tidak bernilai ibadah. Tetapi Al-Quran, saat kita baca, maka akan memperoleh pahala. Bahkan satu huruf yang kita baca dalam Al-Quran itu bernilai 10 kebaikan. Belum lagi ketika kita membaca 1 lembar, 5 lembar, 1 juz, bahkan 30 juz. Bayangkan berapa jumlah kebaikan yang akan kita dapatkan. Bahkan orang yang suka membaca Al-Quran kelak pada hari kiamat nanti akan mendapatkan pertolongan dari Al-Quran itu sendiri. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah olehmu Al-Quran, karena kelak pada hari kiamat nanti Al-Quran akan memberikan pertolongan bagi orang yang suka membacanya. Para pemirsa yang dirahmati Allah, oleh karena itu mari kita isi bulan suci Ramadan ini, kita manfaatkan dengan hal-hal yang positif, salah satunya dengan tadarus Al-Quran. Tetapi alangkah lebih baiknya bukan hanya dibaca, tapi dipahami, dihafalkan, dan yang lebih utama yaitu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kualitas ibadah puasa kita mendapatkan nilai plus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan yang terakhir saya mengucapkan selamat berbuka puasa bagi seluruh pemirsa dimanapun berada. Billahi sabilul haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.